Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, tutorial dan edukasi. Hari ini kita akan melakukan simulasi atau latihan soal ya untuk P3K kompetensi teknis untuk penata layanan operasional ya. Nah, ini untuk bisa umum juga untuk bisa sekolah rakyat ya, teman-teman. Jadi umum bisa, sekolah rakyat juga bisa. Jadi soal-soalnya ini sifatnya dia lebih luas ya. Sekolah rakyat bisa, umum juga bisa. Oke, kita next. Oke, next aja ya. Nah, ini yang perlu dipahami teman-teman. Jadi selain yang dipelajari kompetensi teknis yang tadi, teman-teman juga harus mempelajari TIU ya. Tes intelijensia umum ya, yang hitung-hitungan itu teman-teman ya. Sinonim, ada antonim ya, ada perbandingan, hitungan waktu, jarak, dan lain sebagainya. Terus kemudian teman-teman juga harus mempelajari soal-soal manajerial. Kemudian mempelajari juga ya sosiokultural. Kemudian juga soal-soal wawancara gitu ya. Di channel ini juga sudah disiapkan semua soal-soal ini teman-teman ya. Dari TIU ya, semua ini di channel ini juga teman-teman silahkan dicari, sudah disiapkan. Jadi kompetensi teknis bukan hanya soal teknis saja, tetapi juga dia akan menguji TIU ya, kemudian menguji manajerial, kemudian sosial kultural, juga wawancara. Oke teman-teman, kita tidak berlama-lama, langsung kita masuk ke soal yang pertama. Tujuan utama penata layanan operasional melakukan pengecekan bahan operasional sebelum layanan dimulai adalah A. Mengurangi waktu istirahat petugas, B. Memastikan seluruh bahan tersedia sesuai kebutuhan, jumlah, dan kualitas, C. Menghemat penggunaan listrik, ruangan, dan tenaga sehingga bisa efektif dan efisien, D. Menata ruangan agar terlihat lebih baik, luas, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, atau E. Mempermudah penyusunan laporan bulanan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman. Kita bahas. Persiapan bahan bertujuan memastikan seluruh kebutuhan layanan tersedia dalam jumlah, jenis, dan kondisi yang sesuai sehingga pelayanan berjalan tanpa hambatan ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, prinsip yang paling tepat dalam menyiapkan peralatan operasional adalah A. Menyiapkan peralatan berdasarkan perkiraan yang sudah dihitung oleh petugas. B. Menyiapkan seluruh peralatan yang tersedia baik yang akan digunakan atau yang belum akan digunakan. C. Menyiapkan peralatan sesuai SOP, kebutuhan layanan, dan kondisi kelayakan. Atau D. Menyiapkan peralatan berdasarkan permintaan dan kebutuhan terakhir. Atau E. Menyiapkan peralatan sebanyak mungkin agar tidak ada yang kekurangan peralatan. Jawabannya adalah yang kita lihat yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Kita bahas. Persiapan harus mengikuti SOP, itu wajib ya, standar operasionalnya ya. Kebutuhan pelayanan serta memastikan alat masih layak untuk digunakan ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, langkah pertama sebelum menggunakan peralatan elektronik adalah A. Membersihkan ruangan dan meja kerja agar lebih nyaman sehingga produktivitas kerja meningkat. B. Memastikan sumber listrik tersedia dan peralatan dalam kondisi aman. C. Menghubungi teknisi untuk melakukan uji kelayakan peralatan. D. Menghidupkan seluruh peralatan sehingga setiap petugas yang datang bisa langsung menggunakannya. Atau E. Menata kabel terlebih dahulu agar dipastikan tidak ada yang tercecer. Jawabannya adalah yang Oke, kita lihat jawaban yang benar teman-teman itu adalah yang B ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Pemeriksaan keamanan listrik.
Dan kondisi alat merupakan prosedur pertama untuk mencegah kecelakaan kerja. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Selanjutnya, jika jumlah bahan operasional tidak sesuai dengan daftar inventaris, penata layanan operasional harus A. Menggunakan bahan yang ada sementara sehingga tidak mengganggu pekerjaan yang sedang berjalan. B. Menunggu pemeriksaan berikutnya sehingga tidak mengganggu pekerjaan saat ini. C. Melakukan pencatatan dan pelaporan kepada penanggung jawab. D. Membeli sendiri kekurangan bahan karena tidak terlalu banyak dan bisa diatasi sendiri. Atau E. Menghapus data inventaris dari daftar karena barang tersebut tidak bernilai tinggi. Jawabannya adalah yang kita lihat yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Pembahasannya, selisih inventaris itu harus dicatat dan juga harus dilaporkan sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi jawabannya C ya teman-teman. Selanjutnya, dokumen utama yang menjadi acuan dalam menyiapkan bahan operasional adalah A. Jadwal piket petugas, B. Kalender akademik, C. Buku tamu dan buku inventaris, D. Buku kas dan buku petunjuk penggunaan peralatan, atau E. SOP dan daftar kebutuhan layanan. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu yang E, teman-teman. Kita lihat pembahasan ya. SOP dan daftar kebutuhan itu menjadi pedoman utama ya. Jadi ingat-ingat teman-teman ya. Kalau udah berkaitan dengan SOP, ini cenderung potensi jawaban yang paling benar. Oke, selanjutnya. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, penata layanan operasional ya atau PLO telah menyiapkan seluruh bahan dan peralatan sesuai daftar kebutuhan harian. Pada saat pemeriksaan akhir ditemukan bahwa jumlah bahan sudah sesuai. Seluruh peralatan tersedia. Namun, terdapat satu alat utama yang sesekali mengalami gangguan ketika diuji walaupun masih dapat digunakan. Jadwal kegiatan akan dimulai dalam beberapa menit dan alat cadangan masih tersedia di ruang penyimpanan. Berdasarkan prinsip layanan operasional, tindakan yang paling tepat dilakukan penata layanan operasional adalah A. Menggunakan alat utama yang mengalami gangguan karena masih dapat berfungsi, kemudian mencatat kondisi alat setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan. B. Mengganti alat utama dengan alat cadangan yang telah dipastikan layak digunakan, kemudian mencatat serta melaporkan kondisi alat yang mengalami gangguan. C. Menggunakan alat utama sampai benar-benar tidak dapat digunakan, kemudian mengambil alat cadangan apabila pelayanan sudah mulai terganggu. D. Menyiapkan alat utama dan alat cadangan secara bersamaan, kemudian menyerahkan keputusan penggunaan alat kepada pengguna layanan saat kegiatan dimulai. Atau E. Menunda penggunaan seluruh peralatan sampai dilakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh alat yang tersedia di ruangan penyimpanan. Jawaban yang benar adalah oke, kita lihat ya. Jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman. Kenapa yang B? Kita lihat pembahasannya. SOP mengutamakan keselamatan dan kelancaran pelayanan. Alat yang tidak stabil tidak boleh digunakan apabila tersedia alat cadangan yang layak, gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, dalam proses persiapan ruang layanan, penata layanan operasional atau PLO menemukan bahwa seluruh meja dan kursi telah tertata sesuai tata letak pelayanan. Namun, terdapat kabel listrik yang melintas pada jalur utama peserta didik sehingga berpotensi menimbulkan resiko keselamatan. Waktu pelayanan masih cukup untuk melakukan penyesuaian sebelum peserta memasuki ruangan. Langkah yang paling sesuai dengan standar operasional adalah A.
memberikan tanda peringatan pada kabel yang melintang, kemudian meminta seluruh peserta berhati-hati ketika memasuki ruangan pelayanan tersebut. B. Mengurangi penggunaan peralatan listrik sehingga kabel tidak lagi digunakan selama kegiatan pelayanan sedang berlangsung di dalam ruangan. C. Membiarkan posisi kabel tetap seperti semula karena seluruh peralatan sudah berfungsi dengan baik dan pelayanan akan segera dimulai sesuai jadwal. D. Memindahkan jalur kabel ke lokasi yang lebih aman atau menggunakan pelindung kabel, kemudian memastikan kembali bahwa jalur pelayanan bebas hambatan. Atau E. Menugaskan petugas lain untuk mengawasi jalur kabel selama pelayanan berlangsung agar tidak terjadi kecelakaan kepada seluruh peserta. Jawabannya adalah Oke. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D, teman-teman. Kita bahas. Pembahasannya sangat singkat ya. Bahaya itu harus dihilangkan dari sumbernya, bukan hanya diberi peringatan ya. Jadi harus dihilangkan ya dari sumbernya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pelayanan operasional, PLO diwajibkan menerapkan prinsip efisiensi penggunaan bahan habis pakai. Penerapan prinsip tersebut yang paling sesuai dengan ketentuan operasional adalah A. Menggunakan bahan habis pakai sesuai kebutuhan nyata berdasarkan standar pelayanan, kemudian mencatat seluruh penggunaan pada administrasi logistik. B. Menggunakan bahan habis pakai secukupnya berdasarkan perkiraan petugas agar jumlah persediaan tetap tersedia sampai kegiatan pelayanan berikutnya. C. Mengurangi penggunaan seluruh bahan habis pakai selama kegiatan berlangsung agar jumlah stok yang tersedia tetap lebih banyak dibanding kebutuhan. D. Menyiapkan seluruh bahan habis pakai sejak awal kegiatan sehingga seluruh penggunaan dapat mengambil sendiri sesuai kebutuhan masing-masing. E. Menggunakan seluruh bahan habis pakai yang mendekati batas penyimpanan tanpa mempertimbangkan jumlah kebutuhan pelayanan yang sedang berlangsung. Jawaban yang benar adalah yang Oke, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Efisiensi berarti penggunaan tepat jumlah sesuai dengan kebutuhan dan juga dia harus tercatat. Jadi jawabannya yang A, teman-teman ya. Selanjutnya, PLO atau penata layanan operasional itu bertanggung jawab memastikan seluruh bahan dan peralatan siap sebelum kegiatan dimulai. Salah satu indikator bahwa proses persiapan telah memenuhi standar operasional adalah A. Seluruh bahan telah tersedia dalam jumlah lebih banyak daripada kebutuhan pelayanan sehingga tidak diperlukan pemeriksaan ulang sebelum kegiatan. B. Seluruh bahan cadangan telah digunakan terlebih dahulu agar bahan utama tetap tersimpan sebagai persediaan operasional berikutnya. C. Seluruh bahan operasional telah dikeluarkan dari gudang sebelum pengguna memasuki ruangan sehingga pelayanan dapat berlangsung lebih cepat. D. Seluruh peralatan telah ditempatkan di dalam ruangan tanpa mempertimbangkan urutan penggunaan karena seluruh alat akan dipakai selama pelayanan. Atau E. Seluruh bahan dan peralatan tersedia sesuai kebutuhan, telah diperiksa kelayakannya, aman digunakan, serta terdokumentasi dalam administrasi operasional. Jawaban yang benar adalah Oke ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E, teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Indikator kesiapan adalah ketersediaan, kelayakan, kemudian keamanan, dan administrasi yang lengkap. Jadi jawabannya yang benar adalah yang E. Selanjutnya, pada akhir kegiatan pelayanan, PLO diwajibkan melakukan penanganan terhadap seluruh bahan dan peralatan yang telah digunakan. Prosedur yang paling tepat sesuai standar operasional adalah A. Mengumpulkan seluruh bahan dan peralatan, menyimpannya kembali di gudang, kemudian membuat laporan apabila terdapat waktu yang masih tersedia.
B. Memeriksa kondisi bahan dan peralatan, membersihkan, mencatat penggunaan maupun kerusakan, kemudian menyimpan sesuai prosedur yang berlaku. C. Membersihkan seluruh peralatan terlebih dahulu, kemudian menyimpan seluruh bahan tanpa melakukan pencatatan agar pekerjaan dapat segera diselesaikan. D. Menyimpan seluruh bahan dan peralatan ke tempat semula, kemudian melakukan pemeriksaan kondisi apabila akan digunakan pada kegiatan berikutnya. Atau E. Menghitung jumlah seluruh bahan yang tersisa, kemudian menyimpan seluruh peralatan tanpa melakukan pemeriksaan fungsi setelah kegiatan berakhir. Jawabannya benar adalah kita lihat yang benar itu adalah yang B. Kita lihat pembahasan. Tahapan penutupan layanan meliputi pemeriksaan kondisi, pembersihan, pencatatan administrasi, dan penyimpanan sesuai dengan SOP. Jadi jawabannya B, teman-teman. Selanjutnya, dalam kegiatan pelayanan, PLO memperoleh laporan bahwa salah satu alat yang digunakan menghasilkan suara tidak normal meskipun masih dapat menyelesaikan pekerjaan. Berdasarkan prinsip pemeliharaan peralatan operasional, langkah yang paling tepat adalah A. Tetap menggunakan alat tersebut sampai pelayanan selesai, kemudian melakukan pemeriksaan apabila kerusakan sudah semakin terlihat dengan jelas. B. Meminta pengguna tetap memanfaatkan alat tersebut karena hasil pekerjaan yang dihasilkan masih sesuai dengan kebutuhan pelayanan operasional. C. Mengurangi intensitas pengguna alat selama pelayanan berlangsung agar suara yang muncul tidak semakin mengganggu seluruh kegiatan operasional. D. Menghentikan penggunaan alat apabila tersedia pengganti yang layak, kemudian melakukan pencatatan serta pelaporan sesuai prosedur pemeliharaan. Atau E. Menyimpan alat tersebut setelah kegiatan selesai tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut agar tidak mengganggu kelancaran pelayanan berikutnya. Jawabannya adalah yang kita lihat yang benar ya teman. Jawabannya adalah yang D. Yang benar itu adalah yang D ya. Kita lihat pembahasannya. Gangguan fungsi merupakan indikasi perlunya penghentian penggunaan dan pelaporan. Jadi jawabannya D ya. Jadi penghentian penggunaan alat apabila tersedia pengganti yang layak. Kemudian melakukan pencatatan serta pelaporan sesuai prosedur pemeliharaan. Oke, selanjutnya. PLO bertugas menyiapkan peralatan layanan teknis yang digunakan secara bergantian oleh beberapa tim. Tantangan terbesar dalam manajemen peralatan jenis ini adalah A. Memastikan semua peralatan memiliki garansi pabrik yang aktif. B. Mendistribusikan peralatan sesuai keahlian individu teknis. C. Menyusun jadwal pemeliharaan berkala tanpa mengganggu ketersediaan layanan. D. Meningkatkan anggaran pembelian alat baru setiap kuartal. Atau E. Menyimpan peralatan di lokasi pusat agar lebih mudah dikendalikan. Jawabannya adalah yang kita lihat yang benar itu teman-teman adalah yang C ya. Kita lihat pembahasannya. Dalam pengelolaan peralatan layanan yang digunakan bergiliran, pemeliharaan terjadwal tanpa mengganggu operasional adalah aspek yang krusial. Tanpa jadwal yang baik, peralatan itu bisa rusak atau tidak tersedia saat dibutuhkan. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Jadi menyusun jadwal pemeliharaan berkala ya tanpa mengganggu ketersediaan layanan. Selanjutnya, saat menyusun daftar bahan operasional, PLO perlu memastikan kualitas bahan memenuhi standar layanan. Langkah mana yang paling tepat untuk menjamin konsistensi kualitas bahan dari vendor? A. Meminta vendor menunjukkan sertifikat ISO dan audit terakhir. B. Menetapkan parameter mutu dan melakukan pengujian penerimaan bahan secara rutin. C. Mengunjungi lokasi vendor dan membandingkan proses produksi mereka. D. Mengandalkan reputasi vendor berdasarkan rekomendasi dari tim pengadaan. Atau E. Membuat kontrak jangka panjang dengan vendor terkemuka untuk stabilitas pasokan. Jawabannya adalah
Kita lihat yang benar itu adalah yang B, teman-teman. Kita lihat pembahasan. Parameter mutu yang terdefinisi dan pengujian penerimaan adalah kontrol internal paling efektif untuk menjaga konsistensi kualitas bahan. Ya, jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, dalam pengadaan bahan operasional untuk layanan lintas lokasi, PLO perlu mengatur logistik distribusi yang efisien. Strategi mana yang paling efektif untuk mengurangi biaya transportasi tanpa mengorbankan waktu layanan? A. Mengirim semua bahan dari gudang pusat agar kontrol kualitas lebih mudah. B. Menggunakan vendor lokal di setiap lokasi meskipun harga satuan lebih tinggi. C. Menetapkan titik distribusi regional berdasarkan peta permintaan layanan. D. Menjadwalkan pengiriman bulanan tetap ke semua lokasi tanpa melihat kebutuhan. Atau E. Menggabungkan pengiriman bahan dengan distribusi alat berat secara terpusat. Jawabannya benar. Kita lihat yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Kita lihat pembahasan ya. Titik distribusi regional memungkinkan keseimbangan antara efisiensi logistik dan kecepatan layanan. Ini mengurangi biaya transportasi dan lead time. Ya, jadi jawabannya yang C, teman-teman ya. Kita lihat soal selanjutnya. PLO sedang menyusun rencana persediaan bahan kritis untuk layanan darurat. Apa pendekatan terbaik agar bahan tersebut selalu tersedia tanpa membebani anggaran terlalu besar? A. Menyediakan bahan dalam jumlah besar dan menyimpannya di pusat distribusi utama. B. Mengembangkan sistem dual inventory dengan cadangan di lokasi berbeda. C. Mengandalkan pengiriman ekspres jika terjadi kondisi darurat. Atau D. Menyewa vendor pihak ketiga untuk menyimpan bahan dan membayar hanya saat digunakan. Atau E. Melatih staf untuk mengurangi ketergantungan pada bahan tersebut dalam kondisi darurat. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang B. Kita lihat pembahasan. Dual inventory system itu menyimpan sebagian bahan di lokasi pusat dan sebagian di titik kritis, memberikan ketahanan terhadap fluktuasi kebutuhan darurat. Jadi jawabannya yang B ya. Dia menggunakan dual inventory. Selanjutnya, PLO diminta menyusun sistem manajemen bahan habis pakai di unit layanan. Tujuan utama dari sistem ini adalah A. Memastikan seluruh bahan habis pakai diganti setiap minggu secara rutin. B. Mengurangi konsumsi bahan dengan cara membatasi akses staf terhadap gudang. C. Memonitor penggunaan bahan dan mencegah kekurangan yang dapat menghambat layanan. D. Menyusun daftar bahan habis pakai yang diizinkan dalam setiap shift kerja. E. Menstandarisasi penggunaan bahan untuk seluruh cabang layanan secara seragam. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang C. Pembahasan sistem manajemen bahan habis pakai bertujuan menjamin ketersediaan dan efisiensi, bukan hanya penggantian rutin atau pembatasan. Jadi jawaban C itu mencerminkan peran sistem sebagai alat monitoring dan kontrol. Sehingga jawabannya C, teman-teman. Selanjutnya, setelah melakukan kajian awal terhadap menurunnya efektivitas layanan teknis, seorang PLO, penata layanan operasional, menyusun rencana perbaikan yang kini siap dieksekusi. Apa tindakan pertama yang paling tepat saat memulai pelaksanaan layanan berdasarkan hasil kajian? A. Menginformasikan seluruh pihak bahwa layanan akan berjalan sesuai rekomendasi. B. Melakukan sosialisasi internal dan simulasi proses layanan baru kepada tim operasional. C. Langsung menerapkan SOP baru untuk melihat efektivitas di lapangan. D. Menyesuaikan indikator kinerja tanpa perlu perubahan proses operasional. Atau E. Mengamankan dukungan manajemen puncak untuk menghindari penolakan perubahan. Jawaban yang benar adalah yang
Kita lihat yang benar itu adalah yang B. Pembahasan langkah paling tepat adalah menyiapkan tim secara operasional, yaitu melalui sosialisasi dan simulasi. Hal ini membantu memastikan pemahaman bersama dan kesiapan pelaksanaan. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, dalam pelaksanaan hasil kajian, PLO menemukan bahwa sebagian staf menolak prosedur baru karena menganggapnya lebih kompleks. Apa pendekatan manajerial paling tepat untuk mengatasi hambatan ini? A. Memberikan sanksi terhadap staf yang tidak mengikuti prosedur baru. B. Mengubah prosedur baru agar lebih mirip dengan yang lama demi kenyamanan staf. C. Menjelaskan urgensi dan manfaat prosedur baru melalui pendekatan komunikasi dua arah. D. Meminta supervisor langsung memastikan kepatuhan staf secara ketat. Atau E. Menunda pelaksanaan prosedur baru sampai semua staf merasa siap. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya, komunikasi dua arah itu memungkinkan PLO memahami keberatan staf sekaligus, menjelaskan urgensi perubahan. Ini menciptakan keterlibatan dan komitmen ya. Jadi yang C ya. Jadi menjelaskan urgensinya apa, manfaatnya prosedur baru ini apa, kemudian membuka juga komunikasi dua arah sehingganya banyak masukan-masukan. Oke, selanjutnya setelah implementasi layanan berbasis hasil kajian, PLO mencatat penurunan waktu penyelesaian kasus, tetapi kenaikan keluhan pelanggan terhadap pendekatan baru. Apa langkah yang paling tepat untuk menangani situasi ini? A. Mengembalikan proses layanan ke bentuk sebelumnya. B. Menyesuaikan ekspektasi pelanggan melalui kampanye edukatif. C. Mengganti seluruh tim layanan dengan yang lebih berpengalaman. Atau D. Melakukan evaluasi dampak dari perubahan dan meninjau elemen layanan yang bersifat pelanggan fetching. Atau E. Menurunkan target layanan agar lebih mudah dicapai. Oke, jawabannya yang benar yang mana? Oke, kita lihat ya. Dia adalah yang D ya. Kita lihat pembahasannya. Evaluasi menyeluruh terhadap dampak implementasi diperlukan untuk memastikan bahwa peningkatan efisiensi tidak mengorbankan kualitas pengalaman pelanggan. Jadi jawaban yang D itu mencerminkan evaluasi, prinsip evaluasi pasca pelaksanaan. Jadi yang D ya. Selanjutnya soal selanjutnya. PLO di mana memastikan bahwa pelaksanaan layanan yang baru sesuai hasil kajian dapat direplikasi di cabang lain. Apa yang harus menjadi fokus utama dalam proses replikasi ini? A. Memastikan seluruh cabang menggunakan peralatan dan teknologi yang sama. B. Melatih semua staf secara seragam tanpa memperhatikan konteks lokal. C. Menyesuaikan pendekatan pelaksanaan dengan kondisi lokal tanpa mengubah prinsip dasar layanan. D. Memberikan kewenangan penuh pada setiap cabang untuk merancang ulang prosedur. Atau E. Mengalihkan kontrol layanan langsung ke kantor pusat untuk menjaga konsistensi. Jawabannya adalah yang kita lihat. Dia adalah yang C. Pembahasannya, replikasi layanan yang efektif menuntut adaptasi kontekstual tanpa melanggar prinsip dasar layanan. Sehingganya jawaban C itu memungkinkan fleksibilitas, ya kan? Fleksibilitas dengan tetap menjaga esensi dari hasil kajian. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, dalam minggu pertama pelaksanaan layanan operasional sesuai hasil kajian, PLO menghadapi ketidaksesuaian antara output yang diharapkan dengan kenyataan di lapangan. Apa pendekatan terbaik yang mencerminkan prinsip continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan? A. Menghentikan pelaksanaan dan melakukan kajian ulang penuh. B. Menyusun laporan insiden dan menyampaikannya ke manajemen puncak. C. Mengumpulkan data realisasi di lapangan dan melakukan penyesuaian bertahap.
D. Membuat laporan resmi bahwa target awal tidak realistis. Atau E. Menambahkan tenaga kerja agar output sesuai ekspektasi awal. Benar adalah ya, kita lihat ya. Yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement menuntut respon berbasis data dan penyesuaian bertahap. Ya, jadi yang benar adalah yang C ya. Selanjutnya, sebelum layanan dimulai, PLO menemukan satu alat tidak tercantum dalam checklist, tetapi alat tersebut tersedia di ruangan penyimpanan. Tindakan yang tepat adalah A. Mengambil alat tersebut, memeriksa kelayakannya, lalu memperbarui checklist sesuai prosedur yang berlaku. B. Mengambil alat tersebut, kemudian langsung menggunakannya, lalu memperbarui checklist setelah kegiatan selesai berlangsung. C. Mengambil alat tersebut, menyerahkannya kepada pengguna, lalu meminta petugas lain memperbarui checklist yang tersedia. D. Mengambil alat tersebut, menyimpannya di ruang layanan, lalu memperbarui daftar inventaris pada kesempatan berikutnya. E. Mengambil alat tersebut, menggunakannya sebagai cadangan, lalu memperbarui administrasi apabila masih diperlukan. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Jadi pembahasannya, checklist itu harus sesuai kondisi real. Alat harus diperiksa kelayakannya sebelum digunakan dan administrasi diperbarui sesuai dengan SOP. Jadi jawabannya A ya. Selanjutnya, tujuan utama melakukan pemeriksaan fungsi alat sebelum digunakan adalah A. Memastikan alat dapat digunakan sesuai prosedur pelayanan dengan kondisi yang aman dan layak. B. Memastikan alat dapat digunakan sesuai kebutuhan pelayanan dengan kondisi yang masih tersedia. C. Memastikan alat dapat digunakan sesuai jadwal pelayanan dengan kondisi yang tetap bersih. D. Memastikan alat dapat digunakan sesuai permintaan pengguna dengan kondisi yang masih baru. Atau E. Memastikan alat dapat digunakan sesuai kebiasaan pelayanan dengan kondisi yang cukup lengkap. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Pembahasannya, pemeriksaan fungsi bertujuan memastikan alat aman, layak, dan siap digunakan. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang A, teman-teman. Oke, selanjutnya. Jika bahan habis pakai jumlahnya terbatas, PLO sebaiknya A. Menggunakan bahan sesuai pertimbangan pribadi, kemudian mencatat seluruh penggunaan berdasarkan pengalaman kerja. B. Menggunakan bahan sesuai perkiraan pelayanan, kemudian mencatat seluruh penggunaan berdasarkan kebiasaan petugas. C. Menggunakan bahan sesuai permintaan pengguna, kemudian mencatat seluruh penggunaan berdasarkan jumlah persediaan. D. Menggunakan bahan sesuai ketersediaan gudang, kemudian mencatat seluruh penggunaan berdasarkan kondisi lapangan. E. Menggunakan bahan sesuai kebutuhan pelayanan, kemudian mencatat seluruh penggunaan berdasarkan prosedur operasional. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang E tentunya ya. Kita lihat pembahasannya. Penggunaan bahan itu harus sesuai kebutuhan real dan didukung pencatatan administrasi. Sehingga dia harus berdasarkan prosedur operasional ya. Juga sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Oke, selanjutnya. PLO menemukan alat yang berfungsi normal tetapi terdapat baut yang mulai longgar. Tindakan terbaik adalah A. Menyimpan alat tersebut sementara, melakukan pemeriksaan lalu menggunakan kembali apabila diperlukan. B. Menggunakan alat tersebut secara terbatas, melakukan pemeriksaan lalu melaporkan apabila kerusakan bertambah. C. Menggunakan alat tersebut seperti biasa, melakukan pemeriksaan lalu melaporkan setelah pelayanan selesai. D. Menghentikan penggunaan sementara, melakukan pemeriksaan, lalu melaporkan sesuai prosedur yang berlaku.
Membersihkan alat tersebut terlebih dahulu, melakukan pemeriksaan, lalu menyerahkannya kepada pengguna layanan. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang D. Pembahasannya, potensi kerusakan harus ditangani sebelum digunakan demi keselamatan, ya. Jadi dihentikan dulu sementara, diperiksa, kemudian dilaporkan sesuai prosedur. Oke, jadi jawabannya adalah yang D ya. Selanjutnya, kompetensi terpenting seorang PLO adalah A. Teliti menjalankan SOP, menjaga keselamatan, dan melaksanakan administrasi secara benar. B. Teliti menjalankan tugas, menjaga keselamatan, dan melaksanakan administrasi secara benar. C. Teliti menjalankan pelayanan, menjaga keselamatan, dan melaksanakan administrasi secara benar. D. Teliti menjalankan pekerjaan, menjaga keselamatan, dan melaksanakan administrasi secara benar. Atau E. Teliti menjalankan kegiatan, menjaga keselamatan, dan melaksanakan administrasi secara benar. Jawabannya benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Ketelitian terhadap SOP, keselamatan kerja, dan administrasi merupakan kompetensi inti dari PLO dalam mendukung layanan operasional di sekolah rakyat. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, PLO akan menyusun rencana layanan operasional untuk kegiatan pembelajaran selama 1 minggu. Data jumlah peserta, jadwal kegiatan, kebutuhan ruangan, serta daftar sarana telah tersedia. Agar rencana layanan dapat dilaksanakan secara efektif sesuai standar operasional, langkah awal yang paling tepat adalah A. Menganalisis kebutuhan layanan berdasar jadwal, jumlah peserta, ketersediaan sarana, kemudian menyusun rencana operasional sesuai SOP yang berlaku. B. Menganalisis kebutuhan layanan berdasarkan jadwal, jumlah petugas, ketersediaan anggaran, kemudian menyusun rencana operasional sesuai kebiasaan yang berlaku. C. Menganalisis kebutuhan layanan berdasarkan permintaan pengguna, jumlah peserta, ketersediaan sarana, kemudian menyusun rencana operasional sesuai kondisi lapangan. D. Menganalisis kebutuhan layanan berdasarkan pengalaman petugas, jumlah peserta, ketersediaan ruangan, kemudian menyusun rencana operasional sesuai kebutuhan pelayanan. Atau E. Menganalisis kebutuhan layanan itu berdasarkan jadwal, jumlah pengguna, ketersediaan inventaris, kemudian menyusun rencana operasional sesuai kemampuan petugas. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Pembahasannya, penyusun rencana layanan operasional harus diawali dengan analisis kebutuhan berdasarkan data real, kemudian jadwal, jumlah peserta, sarana yang tersedia, dan SOP. Bukan berdasarkan kebiasaan atau pengalaman semata. Jadi jawabannya adalah yang A, teman-teman. Selanjutnya, dalam menyusun rencana layanan operasional, PLO menemukan bahwa dua kegiatan menggunakan ruangan yang sama pada waktu yang bersamaan. Tindakan yang paling tepat adalah A. Melakukan penyesuaian inventaris melalui koordinasi dengan pengelola gudang agar seluruh kegiatan tetap berjalan sesuai persediaan operasional. B. Melakukan penyesuaian ruangan melalui koordinasi dengan seluruh peserta agar seluruh layanan tetap berjalan sesuai kebutuhan operasional. C. Melakukan penyesuaian kegiatan melalui koordinasi dengan seluruh petugas agar seluruh layanan tetap berjalan sesuai kemampuan operasional. D. Melakukan penyesuaian sarana melalui koordinasi dengan pengguna layanan agar seluruh kegiatan tetap berjalan sesuai kondisi operasional. E. Melakukan penyesuaian jadwal melalui koordinasi dengan penanggung jawab agar seluruh layanan tetap berjalan sesuai prosedur operasional. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang E. Pembahasan konflik jadwal itu harus diselesaikan melalui koordinasi resmi dengan penanggung jawab.
bukan keputusan sepihak. Jadi jawabannya yang E ya. Selanjutnya, rencana layanan operasional dinyatakan baik apabila A. Memuat tujuan, jadwal, kebutuhan anggaran, pembagian kegiatan, serta mekanisme pelaksanaan sesuai standar operasional. Atau B. Memuat tujuan, jadwal, kebutuhan pengguna, pembagian ruangan, serta mekanisme pelayanan sesuai standar operasional. C. Memuat tujuan, jadwal, kebutuhan petugas, pembagian inventaris, serta mekanisme administrasi sesuai standar operasional. D. Memuat tujuan, jadwal, kebutuhan logistik, pembagian pengguna, serta mekanisme penyimpanan sesuai standar operasional. Atau E. Memuat tujuan, jadwal, kebutuhan sumber daya, pembagian tugas, serta mekanisme pengendalian sesuai standar operasional. Yang benar adalah kita lihat yang benar itu adalah yang E, teman-teman. Pembahasannya, unsur utama rencana operasional meliputi tujuan, jadwal, kebutuhan sumber daya, pembagian tugas, dan mekanisme pengendalian yang sesuai standar operasional. Ya, jadi jawabannya yang E. Selanjutnya, dalam menyusun rencana operasional, PLO harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya gangguan pelayanan. Cara terbaik untuk mengantisipasi kondisi tersebut adalah A. Menyusun rencana cadangan beserta kebutuhan ruangan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi penyesuaian pelayanan. B. Menyusun rencana tambahan beserta kebutuhan inventaris sebagai langkah antisipasi apabila terjadi perubahan pelayanan. C. Menyusun rencana alternatif beserta kebutuhan sumber daya sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kendala pelayanan. D. Menyusun rencana pengganti beserta kebutuhan pengguna sebagai langkah antisipasi apabila terjadi perubahan kegiatan. Atau E. Menyusun rencana pelengkap beserta kebutuhan logistik sebagai langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan pelayanan. Jawabannya tak. Kita lihat yang benar adalah yang C. Pembahasan. Perencanaan operasional harus memiliki contingency plan atau rencana alternatif untuk menghadapi resiko. Jadi jawabannya yang C, teman-teman ya. Selanjutnya, sebelum rencana layanan operasional ditetapkan, PLO wajib melakukan A. Verifikasi terhadap data kebutuhan, ketersediaan sumber daya, dan kesesuaian rencana dengan SOP operasional. B. Verifikasi terhadap data pengguna, ketersediaan ruangan, dan kesesuaian rencana dengan jadwal operasional. C. Verifikasi terhadap data kegiatan, ketersediaan inventaris, dan kesesuaian rencana dengan administrasi operasional. D. Verifikasi terhadap data petugas, ketersediaan logistik, dan kesesuaian rencana dengan kebutuhan operasional. Atau E. Verifikasi terhadap data pelayanan, ketersediaan anggaran, dan kesesuaian rencana dengan kondisi operasional. Jawabannya adalah kita lihat yang benar. Itu adalah yang A. Pembahasan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan rencana disusun berdasarkan data yang benar dan juga harus sesuai SOP. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya, tujuan utama penyusunan rencana layanan operasional adalah A. Menjamin seluruh kegiatan pelayanan berlangsung efektif, efisien, aman, dan sesuai standar operasional yang berlaku. B. Menjamin seluruh kegiatan pelayanan berlangsung cepat, efisien, aman, dan sesuai kebutuhan operasional yang berlaku. C. Menjamin keseluruhan kegiatan pelayanan berlangsung tertib, efisien, aman, dan sesuai kemampuan operasional yang berlaku. D. Menjamin keseluruhan kegiatan pelayanan berlangsung lancar, efisien, aman, dan sesuai kebiasaan operasional yang berlaku. Atau E. Menjamin keseluruhan kegiatan pelayanan berlangsung nyaman, efisien, aman, dan sesuai kondisi operasional yang berlaku. Jawabannya adalah kita lihat yang benar, itu adalah yang A. Pembahasan. Rencana operasional bertujuan memastikan layanan efektif, kemudian efisien, aman, dan tentunya memenuhi standar operasional prosedur yang berlaku. Jadi jawabannya A ya. Selanjutnya,
Dalam menyusun rencana operasional, pembagian tugas petugas sebaiknya dilakukan berdasarkan A. Kompetensi, beban kerja, tanggung jawab, dan kebutuhan pelayanan sesuai standar operasional yang berlaku. B. Pengalaman, beban kerja, tanggung jawab, dan kebutuhan pelayanan sesuai kondisi operasional yang berlaku. C. Kemampuan, beban kerja, tanggung jawab, dan kebutuhan pelayanan sesuai kebiasaan operasional yang berlaku. D. Masa kerja, beban kerja, tanggung jawab, dan kebutuhan pelayanan sesuai jadwal operasional yang berlaku. Atau E. Ketersediaan, beban kerja, tanggung jawab, dan kebutuhan pelayanan sesuai permintaan operasional yang berlaku. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan pembagian tugas harus didasarkan pada kompetensi agar kualitas layanan tetap terjaga. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya, setelah layanan operasional selesai dilaksanakan, PLO memperoleh laporan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai jadwal. Namun terdapat beberapa keterlambatan dalam penyediaan bahan pada awal pelayanan. Agar hasil evaluasi dapat menjadi dasar perbaikan layanan berikutnya, tindakan yang paling tepat adalah A. Menganalisis penyebab keterlambatan berdasarkan pendapat petugas, menyusun rekomendasi pelayanan, kemudian melaporkan hasil kegiatan sesuai prosedur administrasi. B. Menganalisis penyebab keterlambatan berdasarkan data pelaksanaan, menyusun rekomendasi perbaikan, kemudian melaporkan hasil evaluasi sesuai prosedur operasional. C. Menganalisis penyebab keterlambatan berdasarkan permintaan pengguna, menyusun rekomendasi kebutuhan, kemudian melaporkan hasil pelayanan sesuai prosedur pelaksanaan. Atau D. Menganalisis penyebab keterlambatan berdasarkan kondisi lapangan, menyusun rekomendasi logistik, kemudian melaporkan hasil kegiatan sesuai prosedur inventaris. Atau E. Menganalisis penyebab keterlambatan berdasarkan pengalaman petugas, menyusun rekomendasi penggunaan, kemudian melaporkan hasil pelayanan sesuai prosedur harian. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang B. Pembahasan. Evaluasi harus berbasis data pelaksanaan, bukan pendapat pribadi. Hasil evaluasi harus menghasilkan rekomendasi perbaikan yang terdokumentasi sesuai dengan SOP. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, dalam melakukan evaluasi pelaksanaan layanan operasional, PLO menemukan bahwa seluruh target pelayanan tercapai, tetapi penggunaan bahan habis pakai melebihi rencana yang telah ditetapkan. Langkah evaluasi yang paling tepat adalah A. Membandingkan penggunaan bahan dengan persediaan gudang, mengidentifikasi penyebab logistik, kemudian menyusun tindakan penggantian sesuai prosedur. B. Membandingkan penggunaan bahan dengan kebutuhan pengguna, mengidentifikasi penyebab pelayanan, kemudian menyusun tindakan penyesuaian sesuai prosedur. C. Membandingkan penggunaan bahan dengan rencana operasional, mengidentifikasi penyebab selisih, kemudian menyusun tindakan perbaikan sesuai prosedur. D. Membandingkan penggunaan bahan dengan jadwal kegiatan, mengidentifikasi penyebab administrasi, kemudian menyusun tindakan pengendalian sesuai prosedur. Atau E. Membandingkan penggunaan bahan dengan pembagian petugas ya, mengidentifikasi penyebab pelaksanaan, kemudian menyusun tindakan penyempurnaan sesuai prosedur. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan evaluasi bertujuan membandingkan antara rencana dan realisasi. Kemudian mencari penyebab perbedaan sebagai dasar peningkatan efisiensi. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, tujuan utama evaluasi pelaksanaan layanan operasional adalah A. Mengetahui tingkat ketercapaian pelayanan, mengidentifikasi kegiatan, dan menetapkan langkah pengembangan secara berkala sesuai kemampuan. B. Mengetahui tingkat ketercapaian pelayanan, mengidentifikasi kebutuhan, dan menetapkan langkah penyesuaian secara bertahap sesuai kondisi. C. Mengetahui tingkat ketercapaian pelayanan, mengidentifikasi kendala, dan menetapkan langkah perbaikan secara berkelanjutan sesuai standar. D. Mengetahui tingkat ketercapaian pelayanan, mengidentifikasi pengguna, dan menetapkan langkah
penyempurnaan secara rutin sesuai pelaksanaan. Atau E, mengetahui tingkat ketercapaian pelayanan, mengidentifikasi inventaris, dan menetapkan langkah pengendalian secara umum sesuai administrasi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban benar, itu adalah yang C. Pembahasan. Evaluasi bertujuan mengukur keberhasilan, menemukan penyebab masalah, dan menjadi dasar continuous improvement ya. Jadi perbaikan berkelanjutan gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai SOP, tetapi waktu pelayanan masih lebih lama dibanding target. Tindak lanjut yang paling tepat adalah A. Menelaah kembali alur kerja, mengidentifikasi tahapan yang kurang efisien, kemudian menyusun rekomendasi penyempurnaan proses pelayanan. B. Menelaah kembali pembagian petugas, mengidentifikasi tahapan yang kurang lengkap, kemudian menyusun rekomendasi penambahan personal pelayanan. C. Menelaah kembali jadwal pelayanan, mengidentifikasi tahapan yang kurang tepat, kemudian menyusun rekomendasi perubahan waktu kegiatan. D. Menelaah kembali kebutuhan logistik, mengidentifikasi tahapan yang kurang tersedia, kemudian menyusun rekomendasi penambahan bahan operasional. Atau E. Menelaah kembali daftar inventaris, mengidentifikasi tahapan yang kurang tercatat, kemudian menyusun rekomendasi pembaharuan administrasi pelayanan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan. Jika SOP telah dipenuhi tetapi pelayanan lambat, evaluasi harus difokuskan pada efisiensi proses kerja, bukan langsung menambah petugas atau logistik ya. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Selanjutnya, dalam menyusun laporan evaluasi, informasi yang paling penting untuk disampaikan adalah A. Capaian pelayanan, hasil penggunaan logistik, penyebab kebutuhan, serta rekomendasi penyediaan bahan yang diperlukan. B. Capaian pelayanan, hasil pembagian tugas, penyebab kegiatan, serta rekomendasi penggunaan sumber daya yang tersedia. C. Capaian pelayanan, hasil penyusunan jadwal, penyebab perubahan, serta rekomendasi penyesuaian kegiatan yang diperlukan. D. Capaian pelayanan, hasil perbandingan dengan rencana, penyebab permasalahan, serta rekomendasi tindak lanjut yang terukur. E. Capaian pelayanan, hasil pengelolaan inventaris, penyebab administrasi, serta rekomendasi penyempurnaan pencatatan operasional. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D, teman-teman. Pembahasannya, laporan evaluasi harus menggambarkan apa yang direncanakan, apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan apa perbaikannya. Jadi jawabannya D ya. Selanjutnya, PLO memperoleh masukan dari beberapa pengguna layanan mengenai kenyamanan ruangan pelayanan. Agar masukan tersebut menjadi bagian dari evaluasi yang objektif, tindakan yang paling tepat adalah A. Mengolah masukan bersama data observasi dan hasil pelaksanaan sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan layanan operasional. B. Mengolah masukan bersama pendapat petugas dan hasil pelayanan sebagai dasar penyusunan rekomendasi pengembangan operasional. C. Mengolah masukan bersama kebutuhan pengguna dan hasil kegiatan sebagai dasar penyusunan rekomendasi penyempurnaan pelayanan. D. Mengolah masukan bersama kondisi ruangan dan hasil administrasi sebagai dasar penyusunan rekomendasi pengelolaan operasional. E. Mengolah masukan bersama pengalaman petugas dan hasil inventaris sebagai dasar penyusunan rekomendasi penataan pelayanan. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang A. Jadi pembahasannya masukan pengguna penting, tetapi harus dipadukan dengan data objektif
agar hasil evaluasi tidak bersifat subjektif ya. Sehingga yang benar adalah yang A. Selanjutnya, evaluasi dinyatakan efektif apabila A. Menghasilkan informasi yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan layanan. B. Menghasilkan informasi yang lengkap, dapat dipergunakan dan menjadi dasar pengembangan kegiatan untuk pelayanan berikutnya. C. Menghasilkan informasi yang rinci, dapat dimanfaatkan dan menjadi dasar penyusunan administrasi untuk pelayanan berikutnya. D. Menghasilkan informasi yang sederhana, dapat dipahami dan menjadi dasar penyempurnaan pelaksanaan untuk kegiatan berikutnya. E. Menghasilkan informasi yang menyeluruh, dapat digunakan dan menjadi dasar penyusunan kebutuhan untuk pelayanan berikutnya. Jawabannya adalah yang Oke, sudah ya. Kita lihat jawabannya adalah yang A, teman-teman. Oke, yang A ya. Pembahasan, evaluasi yang baik menghasilkan data yang valid, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Jadi yang paling tepat itu adalah yang A ya teman-teman. Selanjutnya, apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya penyimpangan terhadap SOP, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Mengidentifikasi bentuk kegiatan beserta jadwalnya sebelum menetapkan tindakan pengembangan sesuai prosedur pelaksanaan. B. Mengidentifikasi bentuk pelayanan beserta kebutuhannya sebelum menetapkan tindakan penyesuaian sesuai prosedur administrasi. C. Mengidentifikasi bentuk penyimpangan beserta penyebabnya sebelum menetapkan tindakan korektif sesuai prosedur operasional. D. Mengidentifikasi bentuk logistik beserta persediaannya sebelum menetapkan tindakan penyempurnaan sesuai prosedur inventaris. Atau E. Mengidentifikasi bentuk kebutuhan beserta penggunaannya sebelum menetapkan tindakan pengendalian sesuai prosedur pelayanan. Jawabannya adalah yang ya, kita lihat jawabannya adalah yang C ya. Pembahasan, tindakan korektif harus didasarkan pada penyebab penyimpangan ya, atau root cause analysis, bukan sekedar memperbaiki gejalanya ya. Jadi kita harus tahu penyebabnya ya. Selanjutnya, hasil evaluasi paling objektif diperoleh dari A. Data terventarisasi, B. Data terdokumentasi, C. Data tervalidasi, D. Data teradministrasi, atau E. Data terkompilasi. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah yang C ya. Kita lihat pembahasannya. Data yang telah divalidasi itu paling dapat dipercaya sebagai dasar evaluasi. Oke, jadi jawabannya yang C ya, data tervalidasi. Selanjutnya, evaluasi dilakukan terutama untuk A. Menilai keberlangsungan layanan, B. Menilai keterlaksanaan layanan, C. Menilai ketercapaian layanan, D. Menilai keteraturan layanan, atau E. Menilai kelengkapan layanan. Jawabannya adalah ya, yang benar itu yang C, teman-teman. Nah, kenapa yang C? Kita lihat pembahasannya. Fokus evaluasi itu adalah ketercapaian tujuan pelayanan ya. Jadi ketercapaian tujuan pelayanan. Jadi jawabannya C. Selanjutnya, langkah pertama saat menemukan penyimpangan adalah A. Mengidentifikasi penyebab, B. Mengidentifikasi pelaksana, C. Mengidentifikasi kegiatan, D. Mengidentifikasi pengguna, atau E. Mengidentifikasi sarana. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang A, teman-teman. Kita lihat pembahasan. Penyebab itu harus diketahui sebelum menentukan solusi ya. Jadi identifikasinya penyebabnya dulu baru nanti bisa ditemukan solusi. Oke, selanjutnya
Indikator efektivitas layanan adalah A. Inventaris tercapai, B. Jadwal tercapai, C. Anggaran tercapai, D. Target tercapai, atau E. Administrasi tercapai. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang D ya. Nah, kita lihat pembahasannya. Efektivitas itu diukur dari pencapaian target. Nah, jadi jawabannya D, teman-teman. Selanjutnya, indikator efisiensi layanan adalah A. Input memenuhi output, B. Output sesuai input sesuai output ya. C. Input mendukung output, D. Input sebanding output, atau E. Input mengikuti output. Jawabannya adalah yang kita lihat ya. Jawabannya benar itu yang D, teman-teman. Nah, pembahasannya. Efisiensi membandingkan penggunaan sumber daya dengan hasil. Sehingga jawabannya adalah D ya. Input sebanding dengan output. Selanjutnya, evaluasi terbaik dilakukan berdasarkan A. Fakta dan pendapat, B. Fakta dan laporan, C. Fakta dan data, D. Fakta dan dugaan, atau E. Fakta dan kebiasaan. Jawabannya benar adalah kita lihat yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Pembahasan evaluasi itu harus objektif berdasarkan fakta dan data ya. Jadi berdasarkan fakta dan data. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya, tujuan rekomendasi evaluasi adalah A. Memperbaiki layanan, B. Menyesuaikan layanan, C. Menyempurnakan layanan, D. Mengembangkan layanan, atau E. Melengkapi layanan. Jawabannya adalah yang kita lihat ya. Jawabannya itu adalah yang A. Pembahasannya, rekomendasi itu disusun sebagai dasar perbaikan. Nah, kuncinya di perbaikan ini. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, hasil evaluasi sebaiknya A. Ditindaklanjuti segera, B. Didokumentasi segera, C. Disosialisasikan segera, D. Dipublikasikan segera, atau E. Disampaikan segera. Jawabannya adalah yang kita lihat ya. Jawabannya adalah yang A. Pembahasan evaluasi itu harus menghasilkan tindak lanjut ya. Jadi tindak lanjut dari evaluasi itu apa? Macam-macam ya. Bisa aja disosialisasikan, bisa aja langsung diberi catatan atau dan lain sebagainya. Yang jelas ditindaklanjuti. Oke, selanjutnya. Evaluasi berkualitas menghasilkan keputusan yang A. Tepat sasaran, B. Tepat waktu, C. Tepat prosedur, D. Tepat administrasi, atau E. Tepat pelaksanaan. Jawaban yang benar adalah Oke, yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Pembahasan ya. Tujuan evaluasi adalah menghasilkan keputusan yang tepat. Jadi keputusan tepat itu sama saja dengan dia tepat sasaran ya. Jadi jawabannya A. Selanjutnya, laporan evaluasi harus bersifat A. Objektif dan akurat, B. Objektif dan lengkap, C. Objektif dan rinci, D. Objektif dan sistematis, atau E. Objektif dan terukur. Jawabannya adalah Oke, jawabannya yang A, teman-teman. Pembahasan objektivitas dan akurasi itu merupakan prinsip utama laporan evaluasi. Jadi dia harus akurat dan objektif ya. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya, dalam melakukan evaluasi layanan publik, tahap awal yang penting agar evaluasi berjalan efektif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat adalah A. Mengumumkan hasil layanan tanpa data, B. Menentukan indikator keberhasilan berdasarkan kebutuhan masyarakat, C. Menyiapkan laporan tahunan terlebih dahulu, D. Menghitung jumlah keluhan secara manual, atau E. Memastikan semua pegawai mendapat cuti sebelum evaluasi. Jawabannya adalah yang
Ya, kita lihat jawabannya benar itu yang B, teman-teman. Kita lihat pembahasan ya. Evaluasi layanan yang fokus pada kepuasan masyarakat harus dimulai dengan menetapkan indikator keberhasilan yang berdasarkan kebutuhan dan harapan masyarakat, bukan semata-mata pada prosedur internal. Sehingga jawabannya adalah yang B ya. Selanjutnya, untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik secara objektif, metode evaluasi yang paling tepat digunakan adalah A. Observasi tidak terstruktur, B. Wawancara informal dengan pegawai, C. Survei kepuasan masyarakat dengan kuesioner terstandarisasi, D. Menunggu laporan keluhan masuk, atau E. Membaca opini media sosial secara acak. Jawabannya adalah ya, jawabannya itu adalah yang C, teman-teman. Kita lihat pembahasan ya. Survei kepuasan masyarakat dengan instrumen terstandarisasi memungkinkan pengumpulan data objektif, sistematis, dan dapat dibandingkan antara periode atau unit layanan. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman. Selanjutnya, jika hasil evaluasi layanan menunjukkan ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, langkah tindak lanjut yang paling tepat adalah A. Mengabaikan hasil karena evaluasi tidak wajib, B. Memberikan klarifikasi tanpa melakukan perubahan, C. Menyusun rencana aksi perbaikan layanan berbasis hasil evaluasi, D. Meminta masyarakat bersabar, atau E. Mengurangi jam layanan untuk menghemat tenaga kerja. Jawabannya adalah yang ya, kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan evaluasi harus ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang spesifik berbasis data hasil evaluasi ya, berbasis data hasil evaluasi untuk menutup kesenjangan antara harapan masyarakat dan realisasi layanan. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kepuasan masyarakat berdasarkan hasil evaluasi, salah satu teknik yang paling efektif adalah A. Membatasi akses layanan kepada masyarakat, B. Menurunkan biaya layanan tanpa meningkatkan kualitas, C. Menunda inovasi pelayanan, D. Mengurangi jumlah pegawai front office, atau E. Memberikan pelatihan pelayanan prima kepada seluruh petugas layanan. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah yang E ya. Pembahasan. Pelatihan pelayanan prima memperkuat kemampuan petugas dalam berinteraksi profesional, komunikatif, dan responsif yang merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, evaluasi layanan untuk memuaskan masyarakat harus mempertimbangkan prinsip transparansi. Salah satu penerapan prinsip ini dalam evaluasi adalah A. Menyampaikan hasil evaluasi secara terbuka dan menyediakan akses bagi publik. B. Hanya menyebarkan hasil evaluasi kepada pegawai senior. C. Merahasiakan hasil survei dari masyarakat. D. Mengubah hasil survei untuk menjaga citra instansi, atau E. Menunda publikasi hasil sampai ada perbaikan. Jawabannya adalah yang kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasan transparansi menuntut agar hasil evaluasi dipublikasikan dan akses informasi diberikan kepada masyarakat, termasuk rencana tindak lanjut dari evaluasi tersebut. Jadi jawabannya yang A, teman-teman ya. Selanjutnya, sikap inovatif yang diperlukan pimpinan setelah melakukan evaluasi layanan adalah A. Mempertahankan semua metode lama tanpa perubahan, B. Menolak penggunaan teknologi baru, C. Membuka diri terhadap perubahan termasuk adopsi sistem layanan berbasis digital, D. Fokus hanya pada penyederhanaan anggaran, atau E. Menghindari eksperimen untuk menjaga status quo. Jawabannya adalah yang
Ya, jawabannya benar itu adalah yang C, teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Pimpinan dengan sikap inovatif itu akan terbuka terhadap ide baru dan siap melakukan transformasi seperti digitalisasi layanan demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan kepada masyarakat. Sehingga jawaban benar adalah C ya. Selanjutnya, jika evaluasi menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat menurun drastis, pimpinan yang bertanggung jawab seharusnya A. Menyalahkan staf pelayanan, B. Membentuk tim khusus untuk investigasi penyebab dan mencari solusi, C. Menunda tindakan hingga tahun anggaran berikutnya, D. Fokus pada mencari justifikasi di media, atau E. Membatasi akses evaluasi kepada publik. Jawabannya adalah Oke, jawabannya benar itu adalah yang B, teman-teman. Pembahasannya, pimpinan itu harus proaktif membentuk tim evaluasi lanjutan, melakukan analis akar masalah ya atau root cause analysis dan menyusun langkah koreksi agar kepuasan masyarakat dapat dipulihkan. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, dalam proses pengambilan keputusan pasca evaluasi, sikap independen yang harus ditunjukkan pimpinan adalah A. Menyesuaikan keputusan dengan tekanan dari pihak luar. B. Mengutamakan hasil evaluasi objektif meskipun bertentangan dengan kepentingan tertentu. C. Memastikan keputusan sesuai keinginan media massa. D. Meniru keputusan instansi lain tanpa mempertimbangkan konteks. Atau E. Membatalkan semua evaluasi jika ada ketidakpuasan internal. Jawabannya adalah yang Ya, jawabannya yang benar adalah yang B. Pembahasan. Independensi berarti pimpinan mengambil keputusan berdasarkan hasil evaluasi yang objektif, bukan berdasarkan tekanan politik, media, ya, atau kepentingan individu tertentu. Jadi dia independen, tidak terpengaruh oleh apapun. Jadi jawabannya B. Selanjutnya, dalam mengevaluasi layanan, pimpinan yang mengedepankan prinsip akuntabilitas akan A. Mengambil keputusan diam-diam tanpa dokumentasi. B. Fokus pada mempertahankan birokrasi lama. C. Menyimpan semua data hanya untuk kepentingan internal. D. Mengubah hasil evaluasi demi menjaga citra. Atau E. Menyusun laporan evaluasi yang jelas, transparan, dan mempertanggungjawabkannya ke publik. Jawabannya adalah yang benar. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah tentu yang E, teman-teman ya. Pembahasan akuntabilitas mengharuskan pimpinan untuk melaporkan hasil evaluasi secara terbuka, menyertakan langkah tindak lanjut, dan siap mempertanggungjawabkan keputusan kepada masyarakat. Jadi jawabannya yang E. Selanjutnya, sikap strategis pimpinan dalam mengambil keputusan dari evaluasi layanan bertujuan untuk A. Mempertahankan prosedur meski tidak efektif. B. Memastikan perubahan yang dilakukan bersifat jangka pendek saja. C. Menciptakan perbaikan layanan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat. D. Membatasi inovasi agar lebih hemat. Atau E. Fokus pada memenuhi target administratif saja. Jawabannya adalah yang benar. Oke, jawaban yang benar sudah ketemu? Ya, kita lihat yang benar itu adalah tentu yang C, teman-teman. Kita lihat pembahasan. Sikap strategi berarti menggunakan evaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan layanan yang berkelanjutan, berorientasi pada kebutuhan real masyarakat, dan bukan hanya memenuhi target formalitas administratif. Ya, jadi jawaban yang benar adalah yang C. Baiklah teman-teman, demikianlah simulasi soal untuk P3K teknis sebanyak 60 soal. Dan jangan lupa belajar juga untuk manajerial, sosiokultural, tes intelijensi umum ya atau TIU, juga soal-soal wawancara. Mudah-mudahan dengan kita banyaknya simulasi, banyaknya kita belajar, banyaknya membaca, itu mempermudah saat kita menjawab soal-soal di ujian nanti.
Dan pada akhirnya hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses teman-teman. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.